Belum tadi sudah bersama kita di Masjid Khairul Insan. Hari ini saya beri salam dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Ustaz saat ini? Ya biasalah ngajar. Sibuk Namanya manusia yang ingin punya investasi yang banyak, investasi akhirat itu memang harus ngajar. Harus selalu produktif ya, Ustaz ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana menjadi muslim yang produktif. Betul ya Ustaz ya? Kasih untuk Anda sahabat ini, tema kita menarik hari ini bagaimana menjadi muslim produktif. Mungkin yang nanti yang ingin bertanya, buat teman-teman yang berada di Masjid Khairul Insan juga bisa bertanya di sesi setelah Ustaz, dan juga di rumah yang menyaksikan kita di iDream Radio atau mungkin juga yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda, dan silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar, nanti akan dibantu dijawab dan insya Allah dijawab oleh Ustaz. Baik Ustaz, kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu bagaimana menjadi muslim produktif. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Para pemirsa di mana saja berada, kita sebagai muslim adalah pasti menjadi seorang yang sangat produktif. Jadi setiap muslim pasti kalau dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menjadikan Al-Quran sebagai manhaj kehidupannya, pasti menjadi orang yang sangat produktif. Karena perintah takwa, ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata-kata sebenar-benar takwa ini, takwa yang sesungguhnya terus tidak pernah ada hentinya. Artinya kalau kita sudah meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan semua kemaksiatan, meninggalkan yang syubhat-syubhat, masih tetap dituntut. Artinya bahwa masih ada sebagian yang halal yang harus ditinggalkan juga. Sebab sampai Rasulullah pernah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan segala macam yang tidak bermanfaat. Bayangkan, ketika seorang muslim akan menjadi baik kalau dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Bermanfaat ini ukurannya bermanfaat untuk kepentingan dunianya atau kepentingan akhiratnya. Jadi tidak ada waktu yang lewat pada kita kecuali kita itu dalam keadaan bermanfaat, baik untuk manfaat dunia kita ataupun akhirat kita. Dari sini saja seorang muslim dengan perintah takwa yang selalu diperintahkan, setiap Jumat kita mendengarkannya, khotibnya juga menyampaikannya. Kalau tidak ada perintah takwa juga tidak sah sholat Jumatnya. Artinya bahwa muslim itu harus menjadi seorang yang produktif. Itu dari sisi bahwa perintah ketakwaan saja menuntut seorang itu menjadi produktif. Nah kemudian manusia-manusia muslim yang produktif yang akan dikokohkan di atas bumi. Sebab yang berbahaya kalau seandainya umat Islam ini lalai dengan waktunya, lalai dengan berbagai macam ketaatan. Nah itu sangat berbahaya. Maka orang-orang yang dikokohkan di atas bumi itu minimal memiliki 4 ciri. Ya, untuk menjadi muslim yang sangat produktif memiliki 4 ciri. Yang pertama,
adalah menjadi seorang yang disebut ahlul ibadah, yaitu dengan firman Allah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang akan dikokohkan di atas bumi. Kalau makna dikokohkan itu dimenangkan oleh Allah, diberi kekuasaan, tidak dihinakan, itu mereka ini selalu aqamus shalah, menunaikan, mendirikan sholat. Mendirikan sholat maknanya bukan hanya sekedar menunaikan sholat. Dalam Al-Quran ada 3 ciri bahwa orang itu disebut menegakkan sholat. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kalau yang nggak khusyuk, ini sholatnya bisa pahalanya mungkin 1/10-nya, bisa 1/9-nya, 1/8-nya, atau seterusnya. Bisa seperti itu, tergantung kekhusyuan. Karena sholat itu nilainya pada kekhusyuan itu. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat itu akan disebut menegakkan sholat kalau sholatnya itu lestari dan terus menerus. Seperti di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, ya, yaitu orang-orang yang sholatnya adalah terus menerus. Nah, terus menerus dilaksanakan, apalagi kalau terus menerus dilaksanakan tepat waktu, selalu berjamaah. Nah, ini namanya menegakkan sholat. Kemudian yang ketiganya, bahwa ini yang berat juga, yaitu walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga sholatnya. Kata-kata menjaga sholat itu lebih berat daripada menegakkan sholat. Kalau sholat ditegakkan, syarat rukunnya beres, khusyuk beres. Tetapi al-muhafadzah ala sholawat, memelihara sholat, menjaga sholat, sebelum sholatnya harus dijaga masalah wudhunya, kebersihannya, sesucinya. Kemudian waktu sholatnya, semua rukun-rukunnya, dari takbiratul ihramnya, niatnya, terus sampai salam harus dijaga full. Kemudian setelah sholatnya dituntut kita untuk menjaga pengaruh-pengaruh sholat itu. Artinya seorang yang menegakkan sholat, kalau dia melakukan kemaksiatan, tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, melakukan kekejian, artinya dia tidak memelihara sholatnya, dan itu artinya tidak menegakkan sholat. Nah, ini berat. Nah, dengan menegakkan sholat ini, karena as-sholah itu sebut sebagai tiang agama, ya, termasuk daripada tiang agama, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka karena tiang agama, kalau kita menegakkan sholat menjadi ahlul ibadah, maka diperintahkan sholat-sholat itu bukan sekedar sholat yang fardu saja, sholat sunnahnya, ya, sholat bagaimana kita tahajudnya, sholat duhanya, sholat-sholat sunnah rawatibnya dan seterusnya, itu bisa menjadi ahlul ibadah. Ciri jadi seorang yang produktif karena semua hidupnya adalah untuk ibadah, maka menjadi orang-orang yang sangat produktif. Dia bekerja karena niatnya adalah ibadah, menjadi semangat karena selalu dilihat oleh Allah SWT. Ketika dia berusaha untuk melakukan kewajiban-kewajibannya karena dalam kerangka ibadah, dia mengajar, ya, dia berdagang, dia ke kantor, semuanya dalam kerangka ibadah, menjadi orang sangat produktif karena seluruhnya dinilai tergantung apa. Ini aqamus shalah. Yang kedua, orang yang produktif adalah orang-orang yang memikirkan orang lain, orang yang berinteraksi dengan orang lain dengan baik, orang yang betul-betul memperhatikan bagaimana orang lain itu, ya, ikut sejahtera bersama kita, ikut menjadi bahagia bersama kita. Maka di sini yang kedua adalah atawuz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat itu adalah ibadah ijtimaiyah maliyah, ibadah harta yang sosial. Intinya adalah kepedulian. Orang yang muslim yang produktif itu manusia-manusia yang peduli, manusia yang memperhatikan orang lain,
manusia yang memperhatikan bukan saja istrinya, keluarganya, anaknya yang harus dijaganya, tapi juga sampai tetangganya. Sehingga pada muslim, orang-orang yang muslim yang produktif itu menjadi muslim yang sangat indah kehidupannya, dengan tetangganya peduli, dengan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah peduli. Nah, ini adalah orang yang produktif dunia dan akhirat. Di dunianya produktif untuk mencari nafkahnya, juga untuk akhiratnya seluruhnya kehidupannya adalah lillahi ta'ala, mencari itu Allah. Jadi produktif dunia akhirat. Nah, kalau produktif dunia saja namanya dunia, walaupun seluruh dunia ini seisinya itu di hadapan Allah kan kecil sekali, tidak lebih dari satu sayap seekor nyamuk. Itu tidak lebih berat dari itu. Gimana itu dunia semuanya ini? Kalau dengan sholat qobliyah subuh aja kemudian lebih berat qobliyah subuh daripada seluruh isi dunia, bagaimana kemudian seorang muslim sholat jamaah subuh, sunnahnya qobliyahnya saja begitu, apalagi sholat jamaah subuhnya, sholat subuhnya, sholat fardunya tentunya sangat luar biasa. Itu dunia itu sedikit sekali. Maka dunia ini harus diisi. Kalau dia katakan produktif itu, dunianya ini diisi dengan investasi akhirat semuanya. Karena seluruhnya kita akan dihisab. Ada zakah, menunaikan zakat ini tanda kepedulian. Berarti bukan zakatnya saja yang wajib, tapi di sana ada kepedulian-kepedulian lain berupa infak, sedekah, tabarruk, yang sunnah-sunnah, kepedulian-kepedulian lainnya. Dan ini asas bahwa seorang yang akan produktif ini pasti dia peduli seperti itu, sehingga akan dimenangkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, produktif ini maknanya jangan cuma makna duniawi. Produktif itu harus punya makna ukhrawi. Jadi kita produktivitas dunia ini harus punya produktivitas akhirat. Artinya ketika kita makan, bagaimana makan itu bisa menjadi kita sehat, tapi juga bagaimana akhiratnya dapat. Maka ketika doa untuk makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, mintanya keberkahan. Tapi juga bukan keberkahan di dunia saja, tapi juga waqina adzabannar, agar dijauhkan dari neraka. Jangan sampai dalam makanan kita ada sesuatu sedikit pun yang syubhat, apalagi yang haram. Artinya produktivitas itu tidak dihitung dari kemajuan tambahannya dunia saja, tetapi harus punya seluruhnya dampak akhirat. Karena seluruhnya manusia ini lillah, ya, hidupnya matinya seluruhnya lillahi ta'ala. Maka kalau tidak punya dampak akhirat, dianggap tidak produktif menurut saya. Mungkin duitnya banyak tapi tidak berkah. Bagaimana orang model Qarun? Ketika Qarun memiliki harta yang demikian banyak, ya, sampai kunci gemboknya saja diangkat oleh beberapa kuda, tidak bisa, tidak kuat saking banyaknya kuda. Tetapi ketika kena likuifaksi, diambleskan semuanya, dan itu diperlihatkan seperti saudara kita yang ada di Palu itu, digerakkan oleh lumpur-lumpur, kemudian ketika ada yang ditenggelamkan, ada sebagian yang masih utuh. Bahkan yang aneh bin ajaib, lumpur tadi yang menenggelamkan itu besoknya sudah kering, keras. Artinya sudah tidak bisa digali, sudah tidak bisa diselamatkan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cuma hitungannya, hitungan produktivitas dunia. Maka betapa banyak produktivitas dunia ini kemudian membawa seseorang menjadi tirani, menjadi sombong, merasa berkuasa segala-galanya. Ya, sehingga ketika Qarun diminta zakat oleh Nabi Musa, tidak mau, ini adalah keahlian saya, kemampuan saya, sehingga bisa mengumpulkan harta sebanyak ini. Itu kebanggaan yang mengakibatkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, kepedulian. Jadi manusia mukmin
pasti akan produktif karena dia menjadi ahli ibadah, seluruh dunia ini isinya ibadah. Kemudian dia juga menjadi seorang yang sangat peduli karena segala-galanya untuk Allah. Yang ketiga, ini makna untuk menjadi seorang muslim yang produktif itu dia harus amaru bil ma'ruf. Produktivitas itu jangan dihitung saya bekerja nambah dapat umpamanya 1 juta 1 bulan, nambah itunya, bukan sekedar itu. Ya, kalau seandainya yang 1 juta yang kemudian ditabung dan untuk disedekahkan, itu yang akan kembali kepada kita. Sama dengan produktivitas kalau kita beramal. Kalau seandainya saya sholat sendiri, ya pahalanya dari sendiri. Kalau saya mengajak anak istri untuk sholat juga, maka saya sudah mulai menambah itu produktivitas akhiratnya. Nah, bagaimana kalau kemudian amaru bil ma'ruf, kita memerintahkan kepada kebaikan pada orang, kita memerintahkan suruh istighfar. Ada beberapa jamaah suruh istighfar, kalau ingin selamat istighfar, suruh istighfar. Kemudian mereka istighfar semuanya, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang kita ajak istighfar, kemudian baca istighfar untuk kita semuanya dapat. Itu kan produktivitas berpikirnya. Produktivitas ini juga diukurnya itu dari segi balasan yang disediakan oleh Allah. Kalau kita mendoakan, ya, seorang itu kan seringnya sangat egois. Ada egosentrisme itu ada dalam diri manusia, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdoa untuk dirinya, memang betul kalau berdoa untuk dirinya dan kemudian orang lain. Tetapi kita yang terlalu banyak dosa, banyak mengabaikan perintah Allah, kalau ingin doa kita dikabulkan, mendoakan banyak orang lain. Hadis-hadis sangat banyak ya menegaskan kalau kita mendoakan orang Islam seluruhnya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Doa seperti ini mendoakan semua muslim seluruh dunia, yang muslim yang hidup bahkan yang mati doakan. Dalam satu riwayat bahwa orang yang mendoakan seperti ini akan mendapatkan pahala kebajikan sebanyak muslim yang hidup. Produktif, doanya sedikit tetapi balasannya banyak. Ini produktivitas akhirat. Sering menilainya produktivitas itu dunia. Nah, di dalam amar bil ma'ruf, ketika kita mengajak orang di musola mengadukan taklim, ya di masjid melakukan taklim, orang-orang yang tidak sholat diajak sholat, sebanyak orang yang sadar karena kita man sanna sunnatan hasanatan, melakukan sesuatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang yang lainnya, maka luar biasa pahalanya ini. Nah, ini harus ditinjau bahwa produktivitas juga harus ditinjau dari ini, masalah balasan yang akan diberikan Allah kepada kita, sehingga seseorang yakin pasti akan rajin untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena apa? Agar tadi produktivitas akhiratnya itu luar biasa. Makanya kalau ada seseorang yang menghina sahabat, sahabat itu yang sudah menyampaikan Islam setelah dari Rasulullah disampaikan kepada tabi'in menyampaikan tabi'in sampai ke kita, pahalanya kan numpuk di sana. Makanya kalau ada orang mengatakan ya sahabat itu adalah tokoh, kita juga tokoh, menyamakan, oh jauh, kita ini banyak sekali kesalahannya dan baru berapa yang dikenal. Produktivitas kita di dalam bidang akhirat itu sejauh mana? Mereka luar biasa. Al-Quran tidak pernah akan sampai ke kita kalau nggak ada mereka. Kita bisa baca Al-Quran itu karena turun dari Rasulullah kepada para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita. Berapa ratus juta, berapa miliar orang yang kena dari abad ke abad. Maka kita ini kalau seandainya meneruskan amar ma'ruf nahi munkar terus menerus, maka produktivitas itu jelas, itu amar ma'ruf. Jadi setiap muslim nanti kalau melihat ini akan berusaha melakukan
amar ma'ruf dari ya orang yang paling dekat, ya terus sampai melebar sampai mungkin ke tingkat dunia dan seterusnya. Tentunya ada amalan-amalan yang memang sangat produktif, amalannya sedikit pahalanya besar. Itu dalam Islam sangat banyak. Sedangkan yang keempat, muslim yang produktif itu selain menjadi ahlul ibadah, muslim yang produktif itu juga orang yang betul-betul peduli dengan saudaranya, peduli dengan orang lain, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena kal jasadil wahid, seperti satu jasad, dan selalu amar ma'ruf karena ingin agar produktivitas dunia dan akhirat itu terus berkembang. Nah, kemudian yang keempat itu adalah nahi mungkar. Kemungkaran itu adalah akan terus ada. Setan selama masih ada, maka kemungkaran pasti ada. Untuk itu, setiap muslim diwajibkan untuk melakukan nahi mungkar. Setiap ada kemungkaran yang kita lihat, harus kita perbaiki. Bahkan kalau seorang muslim membiarkan kemungkaran, maka dia khawatir dianggap sebagai orang mukmin yang paling lemah. Kalau bisa dengan kekuasaan kita, nggak bisa dengan mulut kita. Nah, kalau yang tidak melakukan dengan mulut nggak bisa, hanya ingkar bil qalbi, itu adalah orang-orang yang sangat lemah imannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, produktivitas itu ketika semua penghalang-penghalang ya untuk melakukan produktivitasnya itu hilang penghalangnya, maka akan semakin lancar. Ya, kalau seandainya orang-orang ya di sekeliling kita sudah semakin sedikitnya kemaksiatan dan selalu kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ produktivitasnya akan berlimpah. Mengapa? Betul bahwa ketika seseorang melakukan kemaksiatan itu atas dirinya, la taziru wazratun wizra ukhra, bahwa suatu kejahatan yang dilakukan seseorang itu akan menimpa dirinya, tidak akan menanggung kejahatan orang lain. Betul. Itu tetapi pengaruh daripada kejahatan itu yang menyebabkan kita menjadi tidak produktif. Obrolannya tidak produktif, perbuatannya nggak produktif, semuanya bisa nggak produktif ketika kemungkaran banyak. Maka pernah Siti Zainab binti Jahash bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anu laku wa fina sholihun?" Apakah kita ini bisa dihancurkan? Padahal banyak diantara kita orang-orang soleh. Orang soleh banyak, orang ke masjid banyak, ustadz-ustadz banyak, kiai banyak. Apakah bisa dihancurkan satu umat? Jawaban Rasulullah, "Naam." Iya, bisa dihancurkan. Walaupun banyak orang solehnya, kapan bisa dihancurkan? Idza kathural khubuts. Kalau kejelekan itu banyak, keburukan-keburukan itu tersebar, di situ akan bisa dihancurkan. Orang solehnya juga akan kena. Dan sini amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu keharusan. Ingin menjadikan agar produktivitas kehidupan ini meningkat, baik dari sisi dunia maupun akhirat, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini harus digalakkan. Sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya memberikan satu ancaman, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Kamu sekalian wajib amar ma'ruf, wajib nahi mungkar. Kalau tidak, diberikan bermacam-macam ujian, musibah. Musibahnya diantaranya la ya'murunna 'alaikum syirarakum. Kamu dipimpin oleh orang-orang jahat yang tidak pernah memikirkan rakyat. Nanti ada orang-orang yang hanya memikirkan dirinya, untuk kepentingan dirinya, tidak memikirkan siapa yang dipimpinnya. Nanti akan ada orang-orang begitu ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak jalan. Ya'ummakumullahu bi'iqabin min, atau Allah akan memberikan azab untuk seluruhnya. Jadi azabnya menimpa seluruh umat yang ada.
bukan orang zalimnya saja. Maka Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi semuanya akan kena. Nah, disinilah amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Yang berat lagi itu ketika amar ma'ruf dijalankan dan tidak dijalankan, maka yang berat ketika orang-orang yang tokoh-tokoh ulama berdoa, istighotsah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Ketika orang-orang yang tokoh-tokoh itu meminta kepada Allah tidak dikabulkan. Kenapa? Karena membiarkan keburukan, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga doa kita tidak produktif, amalan kita menjadi sia-sia, artinya tidak mempengaruhi kepada kebaikan seluruh umat. Disinilah mayoritas umat ini harus diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bisa dikokohkan di atas bumi dengan menguatkan menjadi ahlul ibadah, untuk menyiapkan kita menjadi manusia-manusia peduli kepada orang lain, kemudian berusaha melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau 4 ini ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam umat ini, insya Allah kehidupan muslim menjadi sangat produktif dunia akhirat. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini dunia akhirat. Kalau kita bisa memberikan petunjuk seseorang, ya, orang yang tadinya nggak sholat menjadi sholat, kemudian sholat terus menerus dia karena kita, yang tadinya nggak berjamaah menjadi berjamaah. Nah, itu kan produktivitas yang sangat luar biasa. Bukan MLM yang model di dunia berapa persen, ini mah bisa 100%. Kalau yang bisa diajak itu 1 juta orang, ya bisa 1 juta orang. Itu keuntungan kita. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu mudah ya untuk bisa menjadi muslim yang produktif ya Ustaz ya. Dan mungkin itu tadi ada beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, agar kita bisa menjadi muslim yang produktif. Mungkin di antara tadi menjadi seorang yang ahli ibadah, orang-orang yang memikirkan atau peduli kepada orang lain, kemudian juga amalan makruf nahi mungkar. Baik Ustaz, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di kajian tematik hari ini, mungkin ada kesimpulan atau closing statement untuk pembahasan kita hari ini. Tafadhol Ustaz. Sebagai seorang muslim, pasti kalau dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya menjadi orang yang sangat produktif. Karena perintah-perintah Allah dalam Al-Quran seluruhnya mengajak kita menjadi manusia-manusia yang baik dan produktif. Dalam berbicara harus yang baik-baik. Di dalam menyampaikan sesuatu harus dengan cara yang baik. Sampai mengajak orang pun harus dengan ya hikmah, mau'izah hasanah. Kalau mau debat ya debat dengan yang baik. Itu karena seluruhnya Islam sebagai Islam agama yang produktif, maka muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjadi manusia yang produktif. Masya Allah, baik. Jazakallah Ustaz sudah bersama kita hari ini, semoga bermanfaat dan juga untuk sahabat iTrip yang mendengarkan kita hari ini melalui 1044 AM iTrip Radio, atau juga untuk Anda yang mendengarkan live streaming kita di www.itripradio.id. Dan saya juga untuk Anda bisa download aplikasi iTrip Radio di Play Store untuk Anda bisa menyaksikan atau mendengarkan iTrip Radio melalui Android Anda. Dan juga untuk Anda yang hari ini menyaksikan di channel YouTube iTrip TV, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Akhirnya saya Rudi Saputra, melalui kerabat kerja bertugas hari ini juga pamit dari pendengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.